Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini pasti banyak dari kalian yang bertanya bagaimana sih caranya memulai bisnis online, bagaimana sih caranya melihat peluang dari suatu usaha. Nah, di sini kami akan membagikan 7 tips memulai bisnis online bagi para pemula. Check it out. Yang pertama, kenali target pasar dan kebutuhan pasar. Nah guys, untuk tips yang pertama ini kalian benar-benar harus mengenali apa itu target pasar dan apa itu kebutuhan pasar. Dimana kebutuhan pasar ini dan target pasar ini benar-benar suatu hal yang berbeda ya guys. Jadi target pasar itu merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendapatan untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi target pasar sendiri itu dibagi menjadi beberapa hal seperti lokasi atau suatu daerah, usia, ketepatan ekonomi, dan lain. Sedangkan kebutuhan pasar sendiri merupakan suatu permintaan yang muncul atau asal mula terjadinya transaksi antara penjual dan konsumen. Kebutuhan pasar dapat melakukan riset untuk mengetahui tren terkini dengan menggunakan Google Trend atau melihat tren lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah analisis kompetitor. Bisnis online pada zaman sekarang ini tentunya sudah banyak digeluti sehingga semakin ketat pula persaingan yang dihadapi. Untuk dapat bersaing, kita juga harus mempelajari karakteristik dari kompetitor tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama kelebihan hingga cara pendekatan serta kekurangan dari kompetitor tersebut. Untuk dapat melakukannya tentu kita perlu melakukan beberapa langkah seperti mengunjungi website ataupun sosial media komputer tersebut, melihat review dari konsumen tentang kelebihan dan kekurangan tersebut, serta membandingkan harga dari para konsumen ke kompetitor tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya langkah membuat website. Memulai bisnis online belum afdol jika belum membuat website. Ibarat berjualan secara offline yang membutuhkan toko, bisnis online pun membutuhkan toko. Menurut survei Versailles, 56% konsumen tidak percaya pada bisnis online yang belum mempunyai website. Dalam pengaplikasiannya, bisnis online juga bisa dilakukan dengan bantuan sosial media hingga marketplace. Namun, untuk lebih mendapatkan kepercayaan konsumen, hendaknya pelaku bisnis online juga memiliki website resmi. Copywriting adalah teknik menghasilkan tulisan yang baik dan bersifat persuasif sehingga pembaca memberikan respon seperti yang kita inginkan. Nah, dalam dunia bisnis online, tentunya caption dan deskripsi yang menarik itu sangat penting untuk dapat memikat minat pengguna sosial media. Untuk dapat mempelajari copywriting, salah satunya adalah dengan banyak membaca caption-caption dari pelaku bisnis online lainnya, atau dapat juga dengan menghadiri workshop yang berkaitan dalam hal ini. Nah, di dalam caption hendaknya kita mencantumkan kelebihan dari produk yang kita tawarkan serta emotional value, di mana emotional value ini dapat membuat produk yang kita tawarkan lebih mencolok dibanding produk lainnya, yaitu dengan bantuan perasaan atau emosional yang dirasakan oleh konsumen ketika menggunakannya. Adalah advertising. Apa itu advertising? Advertising adalah penyajian materi atau pesan secara persuasif melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, hendaknya advertising ini memperhatikan target pasar agar iklan yang kita buat itu tepat sasaran. Salah satu contoh advertising yang sedang diminati oleh generasi milenial saat ini adalah endorse. Apa itu endorse? Endorse adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan konsumen. Nah, biasanya pelaku bisnis ini akan membayar public figure atau akun-akun yang memiliki banyak followers untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, selain itu kita harus dapat mengetahui SEO yang baik. Nah, SEO ini apa sih? SEO merupakan Search Engine Optimization, di mana kita dapat meningkatkan kualitas dari traffic dengan cara menuliskannya di mesin pencarian. Nah, SEO ini juga memiliki prinsip di mana semakin baik website kita, maka semakin tinggi juga traffic yang kita dapatkan. Nah, selain itu dari keyword yang kita gunakan itu juga harus sesuai dengan produk yang kita tawarkan.
dimana apabila kita menawarkan suatu produk, pembelinya itu dapat mudah mencari kata kuncinya atau melihat produk kita dengan cara menulisnya di bahasa pencarian. Nah, biar pembelinya itu mudah menemukan produk yang kita tawarkan, nah kita tuh juga menuliskan produk kita pada suatu deskripsi produk. Misalnya kita akan membeli sebuah sepatu, maka di deskripsi produk yang kita jual, kita juga harus menuliskan sepatu dengan iming-iming, misalnya sepatu murah atau sepatu kualitas terbaik gitu. Selain itu, kata kuncinya itu bisa kita jadikan nama akun Instagram atau nama akun bisnis kita. Biasanya kalau penjual itu menjualkan suatu barang di media sosial, nah biasanya itu menggunakan tagar. Tagar ini berfungsi untuk memudahkan pembeli mendapatkan produk yang kita tawarkan. Misalnya kita menjual sepatu yang seperti tadi, sepatu murah Samarinda, maka pembeli akan mudah menemukan sepatu murah yang berlokasi di Samarinda gitu. Selanjutnya adalah kita harus mencari supplier yang tepat. Supplier ini apa sih? Dia merupakan suatu badan ya, dia menyediakan produk dalam jumlah yang relatifnya itu cukup besar, dan dia tuh akan dijualkan kembali ke calon pembeli agar pembelinya ini dapat mengolah produk dari supplier tersebut. Nah, dalam pemilihan supplier ini sangat penting karena supplier ini harus dapat menyediakan media atau informasi berupa foto, produk, video maupun tulisan guna untuk keperluan advertising. Selain itu, supplier yang kita pilih itu juga harus terpercaya dan memiliki harga yang stabil, sehingga pada saat kita jual kepada calon pembeli, kita memiliki harga. Juga harus memastikan adanya ketersediaan dari produk yang dijual kepada supplier. Barangnya itu selalu tetap tersedia dan pembeli juga dapat memilih barang tersebut. Itu dia tadi 7 tips memulai bisnis online bagi para pemula. Semoga bermanfaat dan sekian, bye bye.